Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bareng lagi dengan Bu Lala, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam pada tema 9 Kayanya Negeriku dengan subtema 2 Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dengan materi bentuk energi dan perubahannya. Kemarin anak-anak telah mengenal atau mengenai energi, sumber energi, dan contoh perubahan bentuk energi. Coba di sini siapakah yang masih ingat tentang pengertian energi? Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, kali ini kita akan mempelajari 4 materi. Materi yang pertama adalah bentuk energi. Materi yang kedua adalah contoh energi. Materi yang ketiga yaitu manfaat energi dan materi yang terakhir yang akan kita pelajari adalah perubahan energi. Memasuki materi yang pertama, yaitu bentuk energi. Pada subtema sebelumnya, anak-anak juga telah mempelajari tentang bentuk-bentuk energi itu. Nah, selain bentuk energi, anak-anak juga telah mempelajari tentang perubahan energi itu pula. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga dijumpai berbagai bentuk perubahan energi. Ada 6 bentuk energi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah energi bunyi, kemudian ada energi panas, energi listrik, energi gerak, energi potensial, dan energi cahaya. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang berasal dari getaran benda, baik benda cair, padat, ataupun gas. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas merupakan kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Energi panas pada benda terjadi karena suhu tinggi pada benda tersebut. Selain dihasilkan oleh benda bersuhu tinggi, energi panas juga dapat dihasilkan oleh gesekan antara dua benda. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan karena adanya arus listrik. Yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Biasanya energi gerak disebut juga dengan energi kinetik. Yang kelima adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan di dalam suatu benda karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Salah satu cahaya yang menjadi sumber cahaya adalah sebuah matahari. Selain bentuk energi yang kita pelajari, kita juga akan mempelajari tentang contoh bentuk-bentuk energi. Beberapa bentuk energi memiliki beberapa contoh. Salah satunya adalah energi bunyi. Energi bunyi memiliki contoh bunyi petir, alat musik, suara manusia, dan klakson kendaraan. Kemudian ada energi panas, ada matahari, api, dan gesekan tangan. Tadi telah Bu Lala jelaskan bahwa pada energi panas selain dihasilkan oleh benda bersuhu tinggi, energi panas juga dapat dihasilkan oleh gesekan antar dua benda. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggesekkan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan yang digesekkan akan terasa panas. Artinya, gesekan antara dua telapak tangan akan menghasilkan energi panas. Kemudian ada energi listrik. Contoh yang pertama adalah menyalakan lampu untuk penerangan. Kemudian menyalakan alat komunikasi atau hiburan seperti halnya telepon atau televisi. Contoh yang ketiga adalah menyalakan peralatan masak seperti halnya oven dan kompor listrik. Nah, contoh yang terakhir adalah menyalakan peralatan pekerjaan seperti komputer dan lain sebagainya.
Pada energi gerak atau energi kinetik yang ada di sekitar kita, contohnya adalah ada aliran air dan aliran angin, di mana energi ini dapat menghasilkan atau digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kelima adalah energi potensial. Ada dua contoh, yang pertama adalah air terjun, dan contoh yang kedua adalah batu yang dijatuhkan. Maksudnya adalah batu yang semula diam kemudian kita angkat dan dijatuhkan. Jadi batu yang semula diam kemudian kita angkat dan kita jatuhkan, maka batu tersebut memiliki energi potensial. Contoh yang terakhir adalah energi cahaya. Terdapat tiga contoh. Yang pertama adalah matahari, di mana matahari merupakan salah satu sumber cahaya. Kemudian ada lampu dan senter. Benda di sekitar kita dapat terlihat karena benda-benda itu memantulkan cahaya yang mengenai mata kita. Tanpa adanya cahaya, keadaan akan menjadi gelap gulita. Materi yang ketiga adalah manfaat macam-macam energi. Perubahan bentuk energi memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Nah, berikut adalah macam-macam manfaat energi. Energi bunyi bermanfaat untuk memperlancar komunikasi, pengeras suara, dan mengukur kedalaman laut. Pada energi panas bermanfaat untuk menghangatkan bumi, proses memasak oleh manusia, dan berfotosintesis oleh tumbuhan yang terdapat pada daun. Kemudian ada energi listrik yang bermanfaat sebagai sumber energi. Energi gerak bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin yang dapat menjadi listrik oleh generator. Kemudian ada energi potensial yang bermanfaat untuk menyerap gaya gravitasi bumi dan mengembalikan benda ke bentuk semula. Yang terakhir adalah energi cahaya yang bermanfaat untuk menerangi setiap kehidupan manusia serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Materi yang terakhir adalah perubahan bentuk energi. Energi dapat mengalami perubahan menjadi bentuk energi yang lainnya. Terdapat 5 contoh. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi, dan yang terakhir adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan yang pertama adalah energi listrik menjadi panas, di mana alat-alat listrik dapat menghasilkan panas karena terdapat elemen pemanas. Elemen pemanas terbuat dari bahan konduktor dan diletakkan di dalam alat listrik. Energi panas yang dihasilkan akan dihantarkan pada logam sehingga alat listrik menjadi panas. Salah satu contohnya adalah solder, setrika, oven listrik, dan terakhir adalah penanak nasi. Lanjut pada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi karena adanya motor listrik. Ketika dialiri arus listrik, motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah mesin cuci, kipas angin, pompa air, dan blender. Yang ketiga adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan ini dapat dilihat pada lampu yang dihubungkan dengan sumber listrik. Selain lampu, perubahan ini juga terjadi pada sebuah televisi. Perubahan yang keempat terjadi pada energi listrik menjadi energi bunyi. Beberapa alat yang dihubungkan dengan energi listrik dapat menimbulkan suara atau bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio dan speaker. Terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan ini contohnya adalah tabuhan gendang, pukulan pada peralatan gamelan, drum, dan tepuk tangan. Itulah beberapa perubahan yang bisa kalian pelajari. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar dengan giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.